Bayangkan sebuah pagi yang cerah dan damai. Seorang pria lansia berusia 69 tahun, yang kita sebut saja Pak Mulyadi, sedang khusyuk menyiapkan sarapan sehatnya di dapur mungil rumahnya di pinggiran kota Yogyakarta. Sejak memasuki masa pensiun, beliau telah membangun rutinitas yang sangat disiplin untuk menjaga kesehatannya. Bangun pagi, diikuti jalan kaki ringan, dan selalu mengonsumsi sayur yang dimasak sendiri. Beliau tidak merokok, menghindari makanan instan, dan tak pernah melewatkan segelas air hangat setiap harinya. Namun, pagi itu menjadi sebuah pengecualian. Tanpa pertanda, tubuhnya mendadak limbung, kedua tangannya terasa dingin menusuk, dan pandangannya mulai mengabur. Dalam sekejap mata, beliau terkulai lemas dan pingsan di lantai dapur yang dingin. Ketika dilarikan ke klinik terdekat, hasil pemeriksaan menunjukkan sebuah fakta yang mengejutkan. Tekanan darahnya melonjak sangat tinggi. Dokter pun mencurigai adanya pemicu yang berasal dari pola makannya. Setelah ditelusuri lebih dalam, penyebabnya bukan dari daging merah, bukan pula dari makanan tinggi garam, apalagi gorengan. Justru pemicunya datang dari sumber yang paling tidak terduga, sayuran yang rutin beliau konsumsi setiap hari. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sayuran. Makanan yang selama ini kita anggap sebagai simbol kesehatan, dan paling aman, ternyata dapat menjadi sumber masalah jika kita tidak mengenali jenis dan cara pengolahannya dengan benar. Terlebih lagi, saat usia kita menginjak 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami perubahan signifikan. Sistem pencernaan melambat, keseimbangan hormon tidak lagi stabil, dan reaksi tubuh terhadap zat-zat tertentu bisa sangat berbeda dibandingkan saat kita masih muda. Sesuatu yang dulu bermanfaat, kini bisa jadi justru memicu gangguan kesehatan yang tidak kita sadari. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan hal serupa. Sudah merasa menerapkan pola makan sehat, tetapi mengapa masih sering merasa pusing, gampang lelah, atau lutut tiba-tiba terasa nyeri? Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa tubuh ini seolah kehilangan tenaganya, padahal makanan yang dikonsumsi terasa bersih dan alami? Atau mungkin Bapak dan Ibu pernah merasa kembung dan tidak nyaman setelah menyantap semangkuk sup sayur, padahal tidak ada tambahan minyak berlebih atau bumbu instan. Mengapa sayuran bisa berbahaya bagi lansia? Banyak sekali lansia di Indonesia yang mengalami dilema yang sama. Mereka setia mengonsumsi sayur setiap hari dengan harapan tetap sehat, namun pada akhirnya tetap jatuh sakit. Mereka tidak menyadari bahwa ada beberapa jenis sayuran yang jika dikonsumsi secara keliru dapat mengganggu stabilitas tekanan darah, merusak fungsi ginjal, atau bahkan menyebabkan peradangan pada sendi secara perlahan. Ini bukan karena mereka salah, tetapi murni karena kurangnya informasi yang relevan dengan kondisi tubuh dan usia mereka. Hari ini, saya ingin menemani Bapak dan Ibu untuk menyelami topik ini lebih dalam dengan tenang dan tanpa niat menakut-nakuti. Kita akan belajar bersama mengenai 4 jenis sayur yang sebaiknya dihindari atau dibatasi oleh lansia, serta 4 jenis sayur luar biasa yang justru terbukti dapat membantu memperpanjang umur, menjaga tubuh tetap kuat, sehat, dan mandiri. Semua informasi ini akan kita bahas berdasarkan bukti ilmiah, kisah nyata, dan solusi praktis yang mudah diterapkan di dapur kita masing-masing. Jika Bapak dan Ibu sedang menonton video ini, sampai pada titik ini, saya yakin Bapak dan Ibu adalah pribadi yang peduli pada kesehatan, peduli pada tubuh yang telah setia menemani perjalanan hidup selama puluhan tahun. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama saya hingga akhir, karena bisa jadi satu informasi kecil yang kita dapatkan hari ini dapat menyelamatkan hari-hari besar kita di masa depan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan mulai membahas satu persatu jenis sayuran yang perlu kita cermati,
terutama di usia yang tidak lagi muda. Sayuran yang pertama ini mungkin akan cukup mengejutkan bagi sebagian dari kita, karena sayuran ini sangatlah umum. Kita bisa menemukannya dengan mudah di dapur, di warung sayur dekat rumah, bahkan sering menjadi bintang utama dalam sup favorit yang kita siapkan untuk keluarga. Namanya adalah jagung kalengan. Jagung kalengan, ancaman tersembunyi di balik kepraktisan. Jagung kalengan yang sekilas tampak biasa dan tidak berbahaya. Ya, jagung dengan warna kuning cerahnya yang menggugah selera, rasa manis, dan tekstur yang renyah. Ketika sudah dikemas dalam kaleng, kepraktisannya pun meningkat drastis. Tinggal buka, tuang, lalu panaskan sebentar. Akan tetapi, justru di balik kemudahan itulah tersembunyi sebuah ancaman yang perlu kita waspadai. Jagung di dalam kaleng bukanlah jagung segar yang baru dipetik dari kebun. Sebagian besar produk jagung kalengan telah ditambahkan pemanis buatan, garam, natrium dalam jumlah tinggi, serta pengawet untuk memperpanjang masa simpannya. Bagi tubuh orang muda, dampak dari zat-zat tambahan ini mungkin belum terasa signifikan. Namun, bagi kita yang usianya sudah melewati 60 tahun, kelebihan natrium bisa menjadi pemicu utama lonjakan tekanan darah. Yang lebih berbahaya lagi, kadar natrium yang tinggi dapat mengganggu efektivitas obat-obatan yang mungkin kita konsumsi setiap hari. Saya teringat kisah seorang pasien saya, Pak Rofi dari Jepara. Beliau sangat disiplin meminum obat darah tinggi setiap pagi. Namun, saat diperiksa, tekanan darahnya tetap saja sering berada di angka yang tinggi. Setelah kami selidiki pola makannya, ternyata setiap pagi beliau sarapan dengan sup ayam jagung, dan jagung yang digunakan selalu berasal dari kaleng. Beliau mengira itu adalah pilihan yang sehat. Setelah saya menyarankan untuk menggantinya dengan jagung segar yang dikukus, sungguh menakjubkan. Hanya dalam 2 minggu tekanan darahnya mulai menunjukkan kestabilan. Tidak berhenti di situ, Bapak dan Ibu. Jagung kalengan juga seringkali mengandung gula tambahan yang tersembunyi. Gula ini dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara drastis, yang kemudian diikuti penurunan yang tajam. Akibatnya, tubuh terasa lemas, cepat lapar, dan bahkan bisa memicu rasa kantuk yang berat. Bagi Bapak dan Ibu yang sedang berjuang mengatur kadar gula darah atau mengelola diabetes, kondisi ini tentu sangat berisiko. Ada satu hal lagi yang sering terlupakan, kemasan kalengnya itu sendiri. Banyak kemasan kaleng dilapisi dengan bahan kimia bernama BPA bisphenol A. Sebuah penelitian dari Harvard University menyebutkan bahwa paparan BPA dalam jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan hormon dan berpotensi merusak ginjal, terutama jika makanan dipanaskan langsung di dalam kalengnya. Zat kimia berbahaya ini dapat larut ke dalam makanan kita. Coba Bapak dan Ibu periksa dapur di rumah. Masihkah ada jagung kalengan di rak penyimpanan? Jika ada, mungkin ini saatnya kita mempertimbangkan untuk beralih ke jagung segar. Cukup dikukus tanpa tambahan garam atau mentega. Rasanya tetap manis alami dan jauh lebih aman untuk tubuh kita. Ingatlah prinsip ini. Semakin praktis suatu makanan olahan, seringkali semakin besar pula risiko tersembunyi di baliknya. Jangan menunggu sampai tubuh memberikan peringatan keras. Mulailah dari langkah kecil, dari pilihan di piring makan kita sendiri. Setelah ini, kita akan melanjutkan pembahasan kesayuran lain yang tampak modern dan sangat sehat, tetapi bila dikonsumsi mentah, justru bisa menyulitkan tubuh lansia. Mari kita pelajari bersama di bagian berikutnya. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan ke sayuran kedua yang memerlukan perhatian khusus, terutama bagi tubuh kita yang telah berusia di atas 60 tahun. Namanya mungkin sudah sangat akrab di telinga kita. Brokoli, kale, kubis, dan kembang kol.
Semua ini termasuk dalam keluarga sayuran cruciferous. Cruciferous. 2. Brokoli dan kala mentah mengganggu tiroid dan pencernaan. Sayuran-sayuran ini seringkali menjadi ikon dalam berbagai kampanye pola makan sehat modern. Banyak orang membuat salad mentah atau jus hijau dari kale dan brokoli dengan anggapan bahwa cara ini paling alami dan menyegarkan. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah tubuh lansia benar-benar cocok dengan tren konsumsi seperti itu? Jawabannya, perlu kehati-hatian. Sayuran cruciferous mentah mengandung zat alami bernama goitrogen. Senyawa alami ini, meskipun natural, memiliki kemampuan untuk mengganggu fungsi kelenjar tiroid, organ kecil di leher kita yang perannya sangat besar dalam mengatur metabolisme tubuh. Jika fungsi tiroid melambat, maka seluruh sistem tubuh kita pun ikut melambat. Akibatnya, bapak dan ibu bisa jadi gampang merasa lelah, berat badan mudah naik meskipun porsi makan sedikit, bahkan bisa merasa sedih atau murung tanpa sebab yang jelas. Saya teringat kisah seorang ibu dari Cianjur, Bu Rosmiati, yang berusia 67 tahun. Beliau mulai mengikuti kebiasaan cucunya meminum jus kale mentah setiap pagi. Beberapa minggu kemudian, berbagai keluhan mulai muncul. Tubuhnya terasa cepat lemas, sering merasa kedinginan, dan kehilangan semangat beraktivitas. Setelah diperiksa, ternyata fungsi tiroidnya mengalami penurunan. Begitu beliau menghentikan kebiasaan tersebut dan mulai mengolah sayurannya terlebih dahulu dengan dikukus atau ditumis ringan, tenaganya perlahan pulih dan tubuhnya kembali bertenaga. Selain gangguan tiroid, sayur-sayuran ini juga sangat tinggi akan serat kasar dan gula kompleks bernama rafinosa. Bagi sistem pencernaan lansia yang sudah melambat, kedua komponen ini bisa menjadi beban berat, yang akhirnya menimbulkan gas berlebih, kembung, atau rasa begah. Apakah bapak dan ibu pernah merasa perut tidak nyaman setelah mengonsumsi salad brokoli atau lalapan kubis mentah? Itu bukanlah pertanda sepele. Bisa jadi, sistem pencernaan kita sedang bekerja terlalu keras. Bahkan, goitrogen juga dapat menghambat penyerapan mineral penting seperti zat besi dan kalsium. Padahal, kedua mineral ini sangat krusial bagi lansia untuk mencegah anemia, yang menyebabkan pusing dan lemas, dan menjaga tulang tetap kuat. Apakah ini berarti sayur-sayur cruciferous berbahaya? Tentu tidak, Bapak dan Ibu. Kuncinya terletak pada cara pengolahan yang tepat. Dengan mengukusnya sebentar atau menumisnya secara ringan, kandungan goitrogen akan berkurang drastis dan seratnya menjadi lebih lunak, sehingga lebih mudah dicerna dan aman bagi tubuh kita. Makan sehat bukan sekadar mengikuti tren, tetapi tentang memilih apa yang paling sesuai untuk usia dan kondisi tubuh kita saat ini. Sekarang, setelah kita membahas sayuran yang bisa mengganggu metabolisme, mari kita beralih ke jenis lain yang secara diam-diam bisa menyerang kesehatan sendi kita. Bapak dan Ibu, kini kita memasuki pembahasan sayuran ketiga yang perlu diwaspadai, khususnya bagi Anda yang sering mengeluhkan nyeri sendi, lutut terasa bengkak, atau jari-jari terasa kaku saat bangun di pagi hari. Sayuran ini memiliki bentuk yang cantik, warna ungu mengilap, dan sering menjadi pelengkap lezat dalam masakan lodeh, balado, atau dibakar dengan sambal. Namanya adalah terong. 3. Terong, senyawa solanin, dan kaitannya dengan nyeri sendi terong adalah bagian dari keluarga sayuran nightshade, satu kelompok dengan tomat, paprika, dan kentang. Yang perlu kita perhatikan dari terong adalah kandungan senyawa alami di dalamnya yang disebut solanin. Bagi tubuh yang lebih muda, solanin mungkin tidak menimbulkan masalah berarti. Namun, bagi tubuh kita yang usianya sudah lebih senior, dan terlebih lagi jika sudah memiliki riwayat radang sendi, artritis, solanin berpotensi memperparah peradangan secara diam-diam. Saya pernah menangani seorang lansia
Pak Syukur dari Banyumas, yang berusia 70 tahun. Beliau adalah penggemar berat terong bakar, dan hampir setiap minggu menu tersebut hadir di meja makannya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, beliau mengeluhkan lututnya yang terasa semakin kaku setiap pagi. Jari-jarinya pun sulit digerakkan, bahkan untuk membuka tutup botol pun terasa sangat nyeri. Setelah kami mengevaluasi pola makannya dan menyarankan untuk menghindari terong selama 3 minggu, keluhannya mulai mereda secara signifikan. Kini, Pak Syukur hanya mengonsumsinya sesekali, tidak lagi menjadi menu mingguan. Bapak dan Ibu, senyawa solanin ini banyak terkonsentrasi di bagian kulit terong. Bila dikonsumsi secara rutin dalam jumlah besar, terutama oleh individu yang sensitif, zat ini dapat memicu peradangan kronis tingkat rendah. Efeknya tidak langsung terasa dalam sehari atau 2 hari, melainkan menumpuk sedikit demi sedikit, membuat persendian terasa berat dan nyeri yang datang dan pergi tanpa sebab yang jelas. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung sejenak. Apakah akhir-akhir ini lutut Anda terasa lebih sulit untuk digerakkan? Apakah jari jemari terasa kaku saat bangun tidur? Bisa jadi, penyebabnya bukan hanya karena faktor usia, tetapi ada sesuatu di piring makan kita yang perlu dikurangi. Ini bukan berarti Bapak dan Ibu harus sepenuhnya berhenti makan terong. Namun, jika Anda memang memiliki riwayat asam urat, osteoartritis, atau rematik, akan lebih bijaksana jika Anda membatasi konsumsinya. Bila ingin tetap menikmatinya, cobalah untuk mengupas kulitnya dan jangan mengonsumsinya lebih dari 1 kali dalam seminggu. Nah, sekarang mari kita bahas satu sayuran lagi yang mungkin sering kita banggakan sebagai lambang kekuatan, tetapi ternyata tidak selalu cocok untuk tubuh lansia bila dikonsumsi dengan cara yang keliru. Kita lanjutkan bersama, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sekarang, mari kita bahas satu sayuran lagi yang selama ini justru sering dianggap sebagai simbol kekuatan dan kesehatan. Sayur ini kerap disebut dalam resep diet, bahkan dijadikan jus detox oleh banyak orang. Namanya adalah bayam, namun yang perlu diwaspadai secara khusus adalah bayam yang dikonsumsi dalam keadaan mentah. Bayam mentah, oksalat yang menghambat kalsium dan zat besi. Memang benar, warna hijaunya sangat cerah, teksturnya lembut, dan rasanya segar. Akan tetapi, di balik kesegarannya itu, bayam mentah menyimpan 2 zat yang dapat membawa dampak kurang baik bagi tubuh lansia. Oksalat dan vitamin K, satu dalam kadar tinggi. Oksalat bekerja seperti pencuri mineral. Senyawa ini memiliki kemampuan untuk mengikat kalsium dan zat besi di dalam usus, menghalanginya agar tidak bisa diserap oleh tubuh. Jika kedua mineral penting ini gagal diserap, akibatnya bisa cukup serius. Tanpa kalsium yang cukup, tulang akan lebih cepat keropos. Tanpa zat besi yang memadai, kita bisa mengalami anemia, yang gejalanya meliputi cepat lelah, rambut rontok, hingga pusing berkepanjangan. Saya teringat kisah pasien saya, Bu Minah dari Klaten, yang berusia 66 tahun. Setiap pagi, ia rajin meminum jus bayam mentah karena percaya itu baik untuk membersihkan darah. Namun, setelah beberapa bulan, keluhan justru mulai muncul. Tubuhnya terasa pegal-pegal, ia cepat sekali lelah, dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar hemoglobinnya menurun. Ketika kebiasaan itu dihentikan dan bayam mulai diolah, ditumis atau direbus sebentar saja, sebelum dikonsumsi, perlahan-lahan tenaganya kembali pulih dan tubuhnya terasa lebih ringan. Bukan hanya itu, kandungan vitamin K1 yang tinggi dalam bayam mentah juga bisa menjadi masalah serius jika Bapak atau Ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah, seperti warfarin atau coumadin. Vitamin K1 dapat berinteraksi negatif dengan obat-obatan ini, membuat efektivitasnya menurun
sehingga darah menjadi lebih mudah menggumpal. Hal ini tentu meningkatkan risiko komplikasi berbahaya seperti stroke atau perdarahan mendadak. Padahal, banyak lansia yang rutin meminum obat ini setiap hari tanpa menyadari bahwa semangkuk salad bayam mentah bisa membuat kerja obatnya menjadi tidak stabil. Coba Bapak dan Ibu perhatikan kondisi diri sendiri. Apakah sering merasa cepat lelah walau porsi makan sudah cukup? Apakah sedang dalam pengobatan jantung atau pasca stroke ringan dan rutin meminum obat pengencer darah? Jika ya, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara mengolah bayam. Ini bukan berarti bayam itu berbahaya. Justru sebaliknya, bayam sangat baik asalkan dimasak terlebih dahulu. Merebusnya sebentar atau menumisnya secara ringan akan membantu mengurangi kadar oksalat secara signifikan dan menurunkan konsentrasi vitamin K1, sehingga tubuh kita bisa menyerap nutrisinya dengan lebih optimal. Dari sayuran berisiko menuju pilihan yang lebih sehat Bapak dan Ibu yang saya hormati. Setelah kita membahas 4 jenis sayuran yang dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan lansia, mungkin muncul pertanyaan di dalam hati. Lalu, sayuran apa yang masih aman untuk saya makan? Pertanyaan itu sangatlah wajar. Di usia senja, tubuh kita tidak lagi sama seperti dulu. Sistem pencernaan melambat, kemampuan penyerapan gizi berubah, dan apa yang dulunya cocok, sekarang bisa jadi justru memberatkan tubuh. Tapi, jangan khawatir. Justru, sekarang adalah saatnya kita untuk memilih dengan lebih bijak. Kuncinya bukan makan lebih banyak, tetapi makan lebih tepat. Kita tidak perlu ikut-ikutan tren makanan mentah atau superfood impor yang sulit dijangkau. Yang kita butuhkan adalah makanan sederhana, yang mudah diolah, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan tubuh yang menua. Kabar baiknya, ada banyak sekali sayuran yang bukan hanya aman, tetapi justru sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, otak, sendi, dan daya tahan tubuh kita. Sayur-sayuran ini telah terbukti secara ilmiah mampu mendukung kesehatan para lansia. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan semangat dan harapan baru. Kita akan membahas 4 sayuran luar biasa yang bisa menjadi sahabat sejati bagi tubuh di usia lanjut. Karena setiap pilihan di meja makan bisa menjadi satu langkah penting menuju hidup yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih damai. Setelah kita mengenali 4 sayuran yang sebaiknya diwaspadai, mari kita balik halaman dan membuka lembaran baru yang lebih cerah. Ada banyak sayuran yang justru bisa menjadi penyelamat di usia 60 tahun ke atas. Umbi bit merah, penjaga jantung dan peningkat daya ingat Bapak dan Ibu. Mari kita mulai perjalanan ini dengan salah satu sayuran yang mungkin belum terlalu sering hadir di dapur kita. Umbi bit atau beetroot. Warna merah gelapnya yang pekat mungkin tampak asing, dan rasanya yang sedikit manis dengan aroma tanah membuat sebagian orang ragu untuk mencobanya. Tetapi, di balik penampilannya yang sederhana itu, umbi bit menyimpan kekuatan luar biasa, khususnya bagi jantung dan otak, 2 organ vital yang sangat perlu kita jaga di usia lanjut. Umbi bit sangat kaya akan nitrat alami. Di dalam tubuh, nitrat ini akan diubah menjadi senyawa ajaib bernama oksida nitrat. Senyawa inilah yang berfungsi membantu melebarkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, dan pada akhirnya membantu menurunkan tekanan darah. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di Hypertension, jurnal pada tahun 2020, menyebutkan bahwa konsumsi jus bit secara rutin dapat menurunkan tekanan darah sistolik pada lansia hingga 4-5 mm merkuri. Saya pernah mendampingi Pak Darto, 71 tahun, dari Salatiga. Beliau sering merasa pusing saat berdiri secara tiba-tiba dan dokter menyarankan untuk memantau tekanan darahnya. Setelah mencoba rutin mengonsumsi jus bit yang dicampur dengan sedikit perasan jeruk 3 kali seminggu, keluhan pusingnya perlahan menghilang.
Bahkan, beliau berkata pikirannya terasa lebih jernih dan tidurnya lebih nyenyak. Tak hanya untuk jantung, umbi bit juga sangat penting untuk kesehatan otak. Dengan aliran darah yang lebih lancar ke bagian otak depan, lobus frontal, bit membantu meningkatkan fungsi kognitif seperti fokus dan daya ingat. Ini tentu sangat bermanfaat bagi lansia yang mulai sering lupa atau sulit berkonsentrasi saat membaca Al-Quran atau berbincang dengan cucu tercinta. Selain itu, bit juga tinggi antioksidan, terutama betalain, yang membantu mengurangi peradangan dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Kandungan seratnya pun baik untuk mendukung pencernaan yang sehat. Jika Bapak dan Ibu ingin mencoba, bit bisa dikukus, dibuat jus dengan campuran buah seperti apel atau jeruk, atau ditumis ringan dengan bawang putih. Cobalah mulai dengan porsi kecil, 2 atau 3 kali seminggu. Untuk tubuh yang menua, bit bukan hanya memberi warna pada piring, tetapi juga memberi kekuatan dari dalam. Sekarang, mari kita berkenalan dengan sayuran berikutnya yang lembut namun tangguh dalam menjaga tulang kita. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas umbi bit yang luar biasa untuk jantung dan otak, sekarang mari kita berkenalan dengan sayuran kedua yang sangat bersahabat. Lembut di perut, tetapi kuat dalam manfaatnya. Namanya mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, pakcoy. Di Indonesia, sayuran ini sering juga disebut sebagai sawi sendok. 2. Pakcoy. Lembut bagi pencernaan, kokoh untuk tulang pakcoy, berasal dari keluarga Cruciferous, sama seperti brokoli dan kubis. Namun, yang membuatnya istimewa dan sangat cocok untuk lansia adalah kadar oksalatnya yang rendah dan teksturnya yang jauh lebih ringan untuk dicerna. Inilah yang membuatnya menjadi pilihan istimewa bagi pencernaan lansia yang lebih sensitif. Sayuran ini adalah sumber kalsium, magnesium, kalium, dan vitamin K yang sangat baik dalam kombinasi yang seimbang. Semua nutrisi ini sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Bone Reports tahun 2019 menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi sayuran hijau rendah oksalat memiliki risiko osteoporosis yang lebih rendah dan keseimbangan tubuh yang lebih baik saat berjalan. Saya masih ingat cerita Bu Tarsi, 68 tahun, dari Sukabumi. Beliau sudah tidak cocok lagi minum susu karena sering merasa mual. Setelah saya menyarankan untuk menambah asupan kalsium dari pakcoy yang ditumis sederhana dengan bawang putih, beliau merasa pencernaannya jauh lebih nyaman, dan nyeri di lututnya pun berkurang saat naik tangga. Bapak dan Ibu, selain untuk tulang, pakcoy juga membantu menjaga kesehatan jantung. Kombinasi vitamin K dan magnesium di dalamnya membantu mengarahkan kalsium agar masuk ke tulang dan mencegahnya menumpuk di pembuluh darah. Artinya, risiko pengapuran pembuluh darah berkurang, jantung tidak bekerja terlalu keras, dan tekanan darah lebih mudah terkontrol. Tak kalah penting, pakcoy juga kaya akan vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Di usia lanjut, flu dan batuk bisa bertahan lebih lama. Dengan asupan vitamin C yang cukup dari sayuran seperti pakcoy, tubuh akan lebih cepat pulih dan tidak mudah terinfeksi. Cara mengolahnya sangatlah mudah. Bapak dan Ibu bisa menumisnya dengan sedikit minyak dan bawang putih, atau merebusnya sebentar untuk dicampurkan ke dalam sup ayam. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang ringan tidak akan menyebabkan kembung. Jika Bapak dan Ibu mencari sayuran yang sederhana namun kuat untuk mendukung tulang, jantung, dan imunitas, pakcoy adalah pilihan yang sangat layak untuk dihadirkan di dapur setiap minggu. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan dengan sayuran ketiga. Bentuknya kecil, namun manfaatnya sangat besar untuk menjaga tenaga
dan kekuatan tubuh lansia. Namanya sudah tidak asing lagi, kacang polong hijau atau sering juga disebut ercis. 3. Kacang polong sumber protein, nabati untuk energi tahan lama. Sayuran ini seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap dalam sup atau nasi goreng. Padahal, ia menyimpan kekuatan luar biasa yang layak menjadikannya sahabat setia di meja makan kita. Satu hal yang membuat kacang polong hijau sangat istimewa adalah kandungan serat dan protein nabatinya yang tinggi. Dalam satu cangkir kacang polong matang, terkandung sekitar 8 gram protein dan 9 gram serat. Bagi lansia, kedua nutrisi ini sangatlah krusial. Serat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, sementara protein membantu mempertahankan massa otot agar tubuh tetap kuat dan tidak mudah lemas. Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita secara alami mulai kehilangan massa otot. Proses ini disebut sarkopenia. Tanpa kita sadari, otot di kaki, tangan, dan punggung mulai melemah. Akibatnya, kita jadi lebih mudah jatuh, sulit mengangkat barang, atau merasa cepat lelah saat berjalan jauh. Nah, kacang polong dapat membantu memperlambat proses tersebut, apalagi bila dikombinasikan dengan aktivitas fisik ringan seperti senam atau jalan pagi. Saya pernah bertemu Pak Warno, 72 tahun, dari Boyolali. Beliau bercerita bahwa sejak rutin menambahkan kacang polong ke dalam tumisan sayurnya 2 hingga 3 kali seminggu, tubuhnya terasa lebih bertenaga saat bekerja di kebun kecilnya. Beliau juga mengatakan kini tidak lagi kesulitan bangkit dari posisi duduk, dan masalah sembelit yang dulu sering dialaminya pun jarang kambuh. Kacang polong juga sangat baik untuk mengontrol gula darah. Serat larut di dalamnya memperlambat penyerapan glukosa, sehingga kadar gula tidak melonjak tajam setelah makan. Ini sangat cocok bagi bapak dan ibu yang sedang mengatur diabetes atau berada dalam kondisi pradiabetes. Energi pun menjadi lebih stabil sepanjang hari. Cara mengolahnya pun sangat fleksibel. Bapak dan ibu bisa menumisnya bersama wortel dan tahu, mencampurkannya ke dalam sup, atau menaburkannya di atas nasi. Jadi, jika selama ini kita hanya menganggap kacang polong sebagai hiasan, mungkin ini saatnya kita memberinya peran yang lebih besar dalam menu harian kita. Bapak dan Ibu yang saya cintai, sekarang kita sampai pada sayuran keempat, sekaligus yang terakhir dalam daftar sahabat terbaik untuk tubuh lansia. Namanya mungkin belum sepopuler bayam, tapi manfaatnya sangat besar, terutama untuk daya tahan tubuh, fungsi hati, dan kesehatan mata. Sayuran ini dikenal dengan nama Swiss chard atau terkadang disebut juga sawi beet. 4. Swiss chard, pelindung mata, hati, dan imunitas. Dengan daun hijau tua dan batang yang berwarna-warni, merah, kuning, atau putih. Swiss chard tampak cantik dan berbeda dari sayuran hijau kebanyakan. Namun, yang jauh lebih penting dari penampilannya adalah kekayaan gizinya. Swiss chard mengandung vitamin A, C, dan K, serta magnesium, zat besi, dan antioksidan kuat bernama lutein dan zeaxanthin. Kombinasi nutrisi ini menjadikan Swiss chard seperti perisai pelindung alami bagi tubuh yang menua. Vitamin A, lutein, dan zeaxanthin sangat krusial untuk menjaga kesehatan mata. Bagi bapak dan ibu yang mulai merasa penglihatan kabur saat membaca atau kesulitan memasukkan benang ke jarum, bisa jadi sedang mengalami penurunan fungsi retina. Swiss chard membantu menyaring cahaya biru yang merusak dan memperlambat degenerasi makula, sebuah kondisi yang sering terjadi pada lansia. Studi dari European Journal of Nutrition menunjukkan konsumsi sayur kaya lutein dapat menurunkan risiko katarak. Bukan hanya untuk mata, Swiss chard juga bekerja lembut untuk mendukung fungsi organ hati. Hati adalah penyaring utama racun dalam tubuh. Seiring bertambahnya usia, kemampuannya menurun. Kandungan antioksidan dalam Swiss chard
membantu proses detoksifikasi alami, sehingga tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah lelah. Saya ingat Bu Nur Hayati dari Brebes, 69 tahun. Beliau sering mengeluh mual dan pencernaannya tidak lancar. Setelah mencoba mengonsumsi Swiss Chard yang ditumis ringan 2 kali seminggu, kondisi pencernaannya membaik dan tubuhnya terasa lebih bugar. Karena kaya serat, Swiss Chard juga sangat efektif melancarkan buang air besar tanpa menyebabkan perut kembung seperti yang kadang terjadi pada bayam mentah. Cara menikmatinya pun sederhana. Tumis dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, atau tambahkan ke dalam sup bening. Swiss Chard adalah teman yang lembut namun kuat. Ia membantu membersihkan, melindungi, dan memperkuat tubuh dari dalam. Rangkuman dan kesimpulan. Pilihan bijak untuk hidup yang lebih kuat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah bersama-sama mengupas 8 jenis sayuran. 4 yang sebaiknya kita waspadai dan batasi, serta 4 yang justru sangat dianjurkan untuk memperkuat tubuh di usia senja. Kita belajar bahwa yang perlu diwaspadai: jagung kalengan, tinggi natrium; sayuran cruciferous mentah, mengganggu tiroid; terong, berisiko bagi sendi sensitif; dan bayam mentah, menghambat penyerapan mineral. Yang sangat bermanfaat, umbibit untuk jantung dan otak, pakcoy untuk tulang dan pencernaan, kacang polong untuk otot dan energi, serta Swiss Chard untuk mata, hati, dan imunitas. Menjadi tua bukanlah berarti pasrah pada keadaan, justru di usia inilah setiap pilihan kecil di meja makan memiliki dampak yang sangat besar bagi kualitas hidup kita. Mari kita mulai perubahan itu dari dapur kita, dari piring makan kita sendiri. Saya ingin sekali mendengar dari Bapak dan Ibu. Sayuran mana yang informasinya paling mengejutkan bagi Anda hari ini? Dan sayuran bermanfaat mana yang ingin segera Anda coba masukkan ke dalam menu mingguan? Silakan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting berikutnya. Bagikan juga video ini kepada keluarga, teman, atau sahabat lansia lainnya. Bisa jadi ada seseorang di luar sana yang sedang mengonsumsi sayur yang dianggap sehat, padahal tubuhnya sedang menjerit dalam diam. Menu makanan mungkin sudah menjadi kebiasaan, tetapi memilih untuk lebih sehat adalah sebuah keputusan bijak. Mari kita memilih dengan bijak, agar sisa hidup kita senantiasa kuat, sehat, dan penuh berkah.